Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif, responsif menanggapi pertanyaan, request, dan konsultasi daripada kamu semua. Oke, kali ini kita berada di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak harian. Dan kali ini berbeda daripada yang lainnya karena sebelum kita melanjut membacakan zodiak di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020, sedikit gambaran aura di hari Kamis ini sepertinya ada warna hijau kecipratan cat hitam sedikit ya. Artinya memang sebagian besar mayoritas zodiak berada di dalam on the track yang sesuai dengan jalurnya. Kemudian di sisi yang lain ada beberapa zodiak yang memang sedang ada sedikit bahkan banyak sebuah persoalan. Nah, zodiak apa aja itu nanti sembari kita simak, nanti saya akan bacakan zodiak yang sedikit ada permasalahannya. Oke, langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020. Kita awali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian Aquarius sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Oke, langsung saja buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Di sini ada kartu Ten of Swords dan kemudian di sini ada kartu The World. Di sini artinya adalah dua sisi yang berbeda. Di sini kalau daripada sisi keuangan, daripada sisi pekerjaan, di sini hal yang berkaitan erat dengan rutinitas, yang berkaitan erat dengan yang namanya rezeki, berkaitan erat dengan yang namanya materi, di sini bisa dikatakan hampir dipastikan sangat berkecukupan. Artinya kondisi keuangan kamu dalam kondisi yang sesuai dengan kendali kamu, pengeluaran bisa kamu atur dengan baik, tidak ada permasalahan yang cukup bisa mengkhawatirkan kamu daripada segi keuangan. Tetapi memang kalau daripada urusan asmara memang masih ada sebuah ganjalan yang sebenarnya cukup besar di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020 ini. Tetapi sebelum kita lanjut ke hubungan asmara, kita selesaikan ke urusan keduniawian kamu dulu. Keuangan oke, pekerjaan juga bisa dikatakan walaupun ada beban daripada pekerjaan kamu, tetapi di sini kamu bisa menyelesaikan daripada masalah-masalah yang ada di pekerjaan kamu. Sebenarnya kalimatnya bukan masalah ya, tetapi tanggung jawab, karena bekerja itu adalah suatu tanggung jawab yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan rezeki kamu. Di sini sumber pemasukan daripada pekerjaan kamu ataupun sumber pemasukan dari wirausaha kamu sepertinya masih cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020 ini. Kemudian kita bergeser ke masalah asmara tadi. Untuk masalah asmara sepertinya memang kamu ini tidak bisa terbuka los gitu dengan pasangan kamu. Karena apa? Karena di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Capricorn, kamu masih sedikit menyembunyikan sesuatu di balik sesuatu yang ada di dalam diri kamu. Terkadang memang kamu itu apa ya, bersikap biasa saja dengan pasangan kamu, padahal di balik itu semua kamu itu ada sesuatu yang mengganjal. Nah, tetapi kamu selalu berusaha nampak baik-baik saja, nampak ceria, nampak humble, nampak segala macam. Memang itu merupakan salah satu cara daripada zodiak Capricorn untuk menghidupkan harapan supaya di dalam hubungan asmara ini Capricorn berharap bisa saling menguatkan, karena cuma Capricorn yang mengerti kondisi keadaan hubungan asmara kamu saat ini. Bukan berarti pasangan kamu itu nggak mau mengerti, tetapi cuman kurang memahami. Maka dari itu segala bentuk keterbukaan di dalam hubungan asmara itu seharusnya bisa kamu lakukan. Tetapi apa? Tetapi di hari Kamis ini masih saja yang namanya saling menyembunyikan sebuah unek-unek di dalam diri seorang Capricorn maupun di dalam diri pasangan daripada Capricorn itu sendiri. Jadi rasa saling menyembunyikan ini malah yang nantinya akan menghambat kamu di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu King of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Four of Wands. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kondisi finansial Aquarius memang berada di dalam kondisi yang bagus di awal bulan Juli
tahun 2020. Tetapi, nah ini nggak enaknya ini. Ketika dalam kondisi keuangan yang bagus, selalu saja ada yang namanya pengeluaran-pengeluaran yang nggak terduga. Kamu sudah mempersiapkan nih, oh dana ini, buat bayar ini. Kemudian, oh ini buat makan, ini buat bayar listrik, bayar cicilan motor, bayar cicilan kredit, dan sebagainya. Tetapi, nggak tahu dari mana asalnya gitu. Seperti jalangkung ya, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar gitu kan. Tiba-tiba ada pengeluaran yang sifatnya besar yang tidak kamu duga. Nah, hal ini yang sebenarnya malah menyebabkan sedikit ada sebuah permasalahan dalam kondisi keuangan kamu. Jadi keuangan kamu ini pemasukan cukup lancar, tetapi karena ada pemasukan yang tidak terduga, maka seakan-akan memang kamu mendapatkan hasil yang cukup sedikit daripada pemasukan kamu. Jadi hal ini harus segera kamu antisipasi untuk menghindari permasalahan yang sifatnya tiba-tiba yang memancing untuk mengeluarkan uang. Nah, maka dari itu kondisi keuangan ini harus dijaga betul-betul. Supaya apa? Supaya kamu tidak ngos-ngosan di akhir bulan Juli tahun 2020 nanti. Kondisi keuangan yang cukup lancar, memang di satu sisi kamu patut bersyukur, tetapi masalah yang muncul tiba-tiba untuk mempengaruhi keuangan kamu, ini harus bisa disingkirkan. Terutama ini sangat besar sekali pengaruhnya, terutama buat kamu Aquarius yang sudah berumah tangga. Ketika berumah tangga tentunya mindset soal keuangan itu jauh lebih tinggi levelnya buat kamu yang Aquarius sudah berumah tangga dibandingkan Aquarius yang memang masih sendiri ataupun masih menjalani hubungan asmara sebatas pacaran. Oke? Tetap semangat terus, perbaiki kondisi keuangan kamu setiap harinya, fokus dengan pekerjaan kamu, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan cerdas. Walaupun memang saya menyadari buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di dalam pekerjaan kamu ada banyak yang namanya permasalahan yang memaksa kamu terkadang tidak betah dengan pekerjaan kamu. Tetapi kamu harus bertahan. Kenapa saya katakan harus bertahan? Karena kamu harus bisa menjaga diri kamu, karena kalau kamu memaksakan diri untuk keluar daripada pekerjaan kamu, yang ada nanti malah kamu terombang-ambing di awal bulan Juli tahun 2020. Jadi seberat apapun pekerjaan kamu, sesulit apapun pekerjaan kamu, tertekan, kadang depresi dan sebagainya, tetap bertahan dulu sampai kamu memungkinkan mendapatkan sebuah pekerjaan yang lebih layak daripada pekerjaan kamu saat ini. Kemudian daripada sisi yang lain, untuk urusan hubungan asmara, memang pasangan kamu ini sebenarnya apa ya, bisa dikatakan kurang ajar. Karena seperti ini, kamu ini sudah banyak pikiran, tetapi kamu itu ditambahi dengan pikiran-pikiran yang sifatnya menekan. Nah, terkadang apa yang menyebabkan seorang Aquarius ini tertekan? Karena sifat pasangannya itu terlalu menekan Aquarius. Aquarius ini sebenarnya memang sedang menghadapi problem yang berkaitan erat dengan kerjaan. Tetapi di sini pasangannya itu selalu kok menciptakan masalah-masalah dan masalah. Sehingga malah tekanan-tekanan demi tekanan itu mempengaruhi pola pikir daripada Aquarius. Terkadang Aquarius itu merasa jenuh dengan hubungan asmara yang dihadapi saat ini. Tetapi apa? Kenapa masih bertahan? Dia menyadari sebuah kejenuhan itu wajar. Tetapi jenuh itu harus bisa dikurangi, diminimalkan. Bukan malah jenuh terus meninggalkan. Itu bukan Aquarius banget. Ketika Aquarius sudah berkomitmen, mau sejenuh apapun, mau sebosan apapun, dia selalu mengingat perjuangan dari awal menjalin hubungan asmara ini bagaimana, mempertahankan hubungan asmara ini bagaimana, sehingga dia ada alasan untuk tetap bertahan dengan pasangannya. Nah, hal ini yang seharusnya pasangan Aquarius itu bisa memahami bagaimana perjuangan dari awal mempertahankan dan membangun hubungan asmara ini. Supaya apa? Tercipta hal yang bisa saling mengerti sehingga tidak saling menuntut satu sama lain. Kasihan loh Aquarius ditekan terus-menerus. Dia manusia, bukan besi yang bisa kamu tekan terus-menerus dan kamu tempa. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Knight of Wands dan ada kartu The High Priestess. Di sini cukup bagus sekali apa yang saat ini kartunya untuk zodiak Pisces. Di sini memang terkadang zodiak Pisces berada di dalam satu titik yang dimana kamu merasa kondisi kamu itu sedang merasa tidak baik-baik saja. Oke, kondisi apakah itu? Jelas di sini kondisi hubungan asmara kamu sedang berada di dalam kondisi yang
tidak baik-baik saja. Nah, tetapi di sini apakah kamu bisa menyelesaikan itu? Sepertinya belum. Karena apa? Karena kamu mau ngapain di dalam hubungan asmara kamu, itu sepertinya kamu berada di dalam sebuah kebingungan. Karena apa? Karena sepertinya kamu agak sedikit merasa mental kamu ini terganggu dengan hubungan asmara kamu. Ketika hubungan asmara kamu ini ada masalah, itu kok berdampaknya malah lebih luas lagi di dalam kehidupan kamu. Artinya di sini kamu tidak bisa memilah-milah masalah, tidak bisa memeta-metakan masalah ini, masalah itu tidak bisa kamu sekat-sekat sehingga semua masalah itu campur aduk menjadi satu. Jadi malah masalah yang seharusnya tidak ada malah jadi ada. Nah, sebenarnya sumber utamanya di sini kalau bisa saya katakan adalah daripada urusan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Maka di sini bisa saya katakan tadi di awal, hubungan asmara kamu sedang berada di dalam suatu titik yang dimana kamu menyadari bahwa kondisi mentalitas kamu di dalam hubungan asmara sedang tidak baik-baik saja. Nah, di sini sebenarnya sangat disayangkan sekali ketika kamu tidak bisa mawas diri terhadap masalah tersebut, malah mencampur adukkan masalah itu dengan urusan yang lainnya, sehingga aktivitas pekerjaan kamu terganggu, kondisi keuangan kamu juga berada di dalam kondisi yang sedikit mengalami gangguan. Karena apa? Karena mood kamu berantakan. Mood kamu berantakan karena apa? Karena hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Maka dari itu di sini kamu harus bisa mengatur mood kamu, mood swing kamu itu harus bisa kamu atur. Supaya apa? Supaya kamu bisa menjaga sebuah kestabilan emosional. Jadi di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020 ini, apa yang sebenarnya Pisces butuhkan adalah sebuah kestabilan emosional. Karena ketika kestabilan emosional kamu ini bisa kamu jaga, maka di hari Kamis ini bisa jadi adalah hari yang bisa kamu atasi ketika ada sebuah hal yang sebenarnya sedang nggak terlalu bagus buat kamu. Apalagi di sini kalau bisa saya sarankan buat kamu yang muslim, kalau kamu mau puasa di hari Kamis ini sangat bagus sekali, sangat disarankan karena dengan puasa bisa meminimalkan terjadinya gejolak emosional yang ada di dalam diri kamu. Nah, hal ini bisa dijadikan suatu acuan dan suatu referensi untuk bisa mengendalikan kondisi emosional kamu. Jadi di sini kesimpulannya buat kamu yang punya zodiak Pisces, permasalahan emosional yang diakibatkan karena kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan, kondisi mentalnya sedang tidak baik-baik saja sehingga malah bercampur aduk dengan aktivitas yang lainnya. Jadi hal ini harus bisa kamu sekat-sekat, harus bisa kamu pilah-pilah dan jangan mencampur adukkan masalah supaya kondisi pekerjaan dan kondisi keuangan tidak terlalu terpengaruh oleh hubungan asmara kamu. Ingat, jaga emosional kamu, kendalikan emosi kamu, kamu punya kendali penuh terhadap diri kamu sendiri. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu King of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Tower. Oke, ada positif, ada negatif. Di sini memang kalau bisa disadari buat kamu yang punya zodiak Aries, Aries menyadari bahwa di dalam sebuah kehidupan, di dalam sebuah perjalanan itu butuh yang namanya sebuah proses untuk bisa mencapai sesuatu di dalam kehidupan kamu. Terutama memang di sini buat kamu yang punya zodiak Aries, kamu sepertinya sedang berada di dalam fase mencapai sebuah perubahan besar di dalam kehidupan kamu. Nah, salah satu untuk bisa mencapai perubahan besar itu apa? Seperti yang saya katakan di akhir bulan Juni tahun 2020 kemarin, yaitu perlu yang namanya pertama, kamu harus bisa menerima keadaan diri kamu. Ketika kamu sudah bisa menerima keadaan diri kamu, kemudian yang kedua kamu harus bisa berdamai dengan diri kamu. Artinya berdamai dengan diri kamu, kamu mengampuni kesalahan-kesalahan yang kamu buat di hari kemarin. Sehingga di hari ini kamu bisa lebih berdamai dan menerima keadaan diri kamu sendiri. Nah, ketika kamu bisa mengatasi hal itu, maka rasa-rasa ketakutan, kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kamu itu bisa kamu minimalisasi. Maka dari itu kamu akan mencegah daripada kehancuran yang ada di dalam diri kamu ketika kamu bisa melakukan ketiga hal yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi sebenarnya di hari Kamis ini akan ada sebuah permasalahan, tetapi karena kamu menyadari bahwa sebuah kehidupan itu perlu proses yang panjang, dan untuk menuju perubahan yang besar kamu harus bisa menerima keadaan diri kamu,
bisa berdamai dengan diri kamu, mengampuni kesalahan kamu, untuk mengatasi rasa ketakutan dan kekurangan yang ada di dalam diri kamu, sehingga di hari Kamis ini yang seharusnya kamu terjebak di dalam suatu masalah, justru malah bisa mencegah permasalahan yang akan terjadi di hari Kamis ini. Jadi sepertinya memang Aries di hari Kamis ini presentase untuk ada masalah itu sangat kecil karena dia bisa mengatasi masalah itu untuk segera pergi. Jadi sebelum masalah itu masuk sudah bisa diantisipasi terlebih dahulu, termasuk untuk urusan pekerjaan maupun di dalam urusan keuangan, yang dimana sepertinya Aries menyadari akan ada masalah nih. Wah, ini kalau tak lakukan akan ada masalah. Jadi Aries ini bisa mengantisipasi supaya permasalahan tersebut tidak melebar kemana-mana. Jadi hal ini sangat bagus sekali. Hal ini sangat positif sekali buat kamu yang punya zodiak Aries dalam urusan keuangan dan urusan pekerjaan. Untuk hubungan asmara bagaimana? Untuk hubungan asmara di sini Aries masih sangat cukup sabar menghadapi sikap dan sifat daripada pasangannya yang memang terkadang tidak mengenakkan hati daripada zodiak Aries itu sendiri. Tetapi di sini selama pola komunikasi bisa dijaga, pola komunikasi bisa saling menjamin satu sama lain, di sini hubungan Aries dengan pasangan masih berada di dalam suatu koridor yang positif. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Nine of Swords, nggak terlalu bagus ya. Dan kemudian ada kartu The Hermit, wah makin nggak bagus ya. Oke, di sini buat kamu yang punya zodiak Taurus, sepertinya di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020 ini kok sepertinya kamu agak sedikit kehilangan fokus kamu, agak sedikit kehilangan konsentrasi kamu. Kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu? Jadi di sini sepertinya di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020 sebagian besar Taurus sedang berada di dalam kondisi kesusahan di dalam konsentrasi dan sering kehilangan fokus terutama dalam urusan pekerjaan dan dalam urusan keuangan. Kalau dalam urusan keuangan kenapa kamu sering nggak konsentrasi? Yo karena memang kamu menyadari Taurus ini kalau udah pegang uang itu sulit untuk mengendalikan. Maka dari itu kamu itu nggak fokus untuk menyimpan uang dengan baik. Sehingga di sini menjadi sebuah kelemahan ketika kamu tidak bisa menyimpan kondisi keuangan kamu dengan baik. Jadi kamu harus fokus, harus benar-benar prefer, harus benar-benar niat, hakul yakin untuk bisa mengatur kondisi keuangan kamu supaya lebih fokus dan konsentrasi tidak terlalu boros di bulan Juli tahun 2020 ini. Dan untuk masalah pekerjaan nggak tahu kenapa di sini kok sepertinya hari Kamis ini nggak terlalu bagus ya, karena ada beberapa kendala karena mengakibatkan kamu susah berkonsentrasi dan susah fokus untuk bisa menyelesaikan pekerjaan kamu, sehingga kamu di hari Kamis ini berusaha keras untuk memfokuskan diri, berusaha keras untuk bisa semangat di hari ini, tetapi di situ sepertinya impact-nya tidak terlalu besar di dalam kehidupan kamu di hari Kamis ini. Sebenarnya di sini memang buat kamu yang punya zodiak Taurus, kamu itu sering sekali yang namanya mengerjakan sesuatu, tetapi pikiran kamu itu kemana-mana gitu loh. Misalkan kamu nyuci piring, tetapi pikiran kamu itu udah main bola. Kamu main bola, pikiran kamu malah nyuci piring. Jadi seakan-akan apa yang terjadi di dalam pekerjaan kamu ini nggak sinkron dengan otak kamu. Jadi di sini harus bisa tenang, harus bisa menenangkan diri, stay cool, cooling down untuk bisa menselaraskan apa yang saat ini perlu kamu selaraskan. Jadi di sini pikiran kamu jangan kemana-mana. Kamu rasanya kayak susah banget menikmati hidup karena apa? Karena kamu nggak bisa fokus di hari ini. Maka dari itu usahakan di hari Kamis ini kamu untuk bisa lebih tenang, untuk bisa mengatur fokus kamu, termasuk di dalam kondisi hubungan asmara. Ingat, pasangan kamu itu jangan sampai kamu salah ya. Karena di sini kefokusan kamu adalah hal yang paling utama di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, ada kartu Pack of Cup dan kemudian ada kartu Three of Wands. Di sini artinya apa? Di sini memang terkadang zodiak Gemini di hari Kamis ini sampai dengan hari Minggu nanti sepertinya memang agak lebih sering mager ya, agak sering mager, sering menunda pekerjaan. Tetapi Gemini bisa menyelesaikan itu semua tepat waktu. Jadi memang di hari Kamis ini Gemini agak cenderung nanti aja deh, gampang bisa diselesaikan. Jadi di sini memang
Gemini memang terkesan menyepelekan, tetapi dia bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan sangat baik. Sekarang memang kalau untuk zodiak Gemini, menunda pekerjaan itu bukan berarti dia tidak akan menyelesaikan, tetapi dia sedang berpikir langkah apa yang akan diambil untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi memang kesannya menyepelekan, tetapi justru Gemini itu sedang berpikir bagaimana cara yang efektif untuk menyelesaikan pekerjaan atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetapi di sini memang harus bisa saya sarankan, sekarang coba kamu pikir, kalau kamu masih dalam kondisi yang seperti itu, sering menunda seperti itu, tetapi kamu melewatkan beberapa kesempatan yang ada dalam diri kamu. Maka dari itu kalau bisa kamu selesaikan dengan segera, yo ada baiknya lakukan aja dengan segera, nggak usah terlalu ditunda-tunda. Walaupun nanti hasilnya akan baik, tetapi kan kalau kamu tunda-tunda malah akan membuang waktu kamu. Jadi manfaatkan waktu kamu sebaik mungkin supaya apa? Supaya waktu kamu itu lebih berharga, terutama untuk urusan pekerjaan dan urusan yang berkaitan erat dengan yang namanya mencari uang. Jadi di sini jangan terlalu yang namanya sering menunda-nunda pekerjaan. Mager boleh, tetapi jangan menunda pekerjaan terlalu sering supaya kamu bisa sampai kepada tujuan kamu dengan secepat mungkin. Kemudian kalau untuk hubungan asmara, buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini memang kamu terlalu disiplin banget orangnya. Kalau kamu chat dengan pasangan tuh kamu balas chatnya selalu cepat, selalu on time, tidak menunggu lama. Tetapi kalau kamu chat dengan pasangan kamu, itu sepertinya kok kamu nunggunya terlalu lama. Jadi di sini rasa tanggung jawab dan rasa saling mementingkan satu sama lain di dalam hubungan asmara kamu ini harus dijaga. Jadi proses di dalam hubungan asmara yang paling penting apa? Antara kamu dengan pasangan itu saling menganggap penting satu sama lain. Jadi tidak ada rasa kejenuhan yang cukup dominan di dalam hubungan asmara kamu. Ingat, kamu anggap pasangan kamu penting dan pasangan kamu juga menganggap kamu penting. Jadi kedua hal ini sangat vital dan sangat pokok di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian di sini ada kartu King of Cup. Di sini artinya apa? Di sini memang terkadang zodiak Cancer kenapa agak sedikit rapuh dan sedikit kurang bersemangat di hari Kamis ini, karena zodiak Cancer kayak merasa kok di bulan Juli ini, di bulan kelahiran ini kok ngerasa hidupnya gini-gini aja, nggak ada perubahan yang signifikan. Sepertinya kok nggak ada positif-positifnya blas gitu loh. Jadi seakan-akan zodiak Cancer ini ngerasa berada di dalam situasi kerasa kehilangan semangat hidup, mau ngelakuin ini salah, mau ngelakuin itu salah. Jadi seakan-akan dunia tidak berpihak kepada zodiak Cancer. Tetapi di sini kamu nggak usah khawatir kok, sebenarnya bisa loh, kamu bisa mendapatkan hal yang lebih baik daripada ini. Kuncinya apa? Kuncinya kamu harus mengenali dan menerima emosi, menerima masalah, menerima diri kamu. Dan di sini yang perlu kamu sadari adalah untuk masalah emosi. Emosi itu kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa mengendalikan. Tetapi kita bisa mengendalikan diri sendiri. Bagaimana caranya untuk menerima emosi tersebut. Kalau emosi itu kita nggak punya hak penuh untuk bisa kontrol atau kendalikan emosi. Yang namanya emosi itu seperti apa ya? Seperti tadi saya katakan jalang kuntet, yaitu jalangkung ya kan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia ngilang. Itu namanya emosi. Kadang kamu ngerasa senang, kadang kamu ngerasa sedih, kadang ngerasa kecewa, kadang ngerasa marah. Jadi seakan-akan mudah berganti, mudah berubah-ubah seperti itu. Jadi di sini memang kuncinya harus bisa mengenali masalah kamu dan menerima emosi kamu. Menerima untuk kamu kendalikan diri kamu, bukan kamu kendalikan emosi. Karena yang namanya emosi itu sebenarnya sulit untuk dikendalikan. Hanya beberapa orang saja yang bisa mengendalikan emosi. Kapan tahu waktunya sedih, kapan tahu waktunya senang, kapan tahu waktunya harus marah. Jadi di sini yang paling penting saat ini buat kamu yang punya zodiak Cancer adalah kamu mengendalikan diri kamu. Kemudian juga yang terakhir di sini saya sarankan untuk masalah pekerjaan dan keuangan, ada hal-hal yang penting yang harus kamu lakukan, yaitu kamu harus lebih disiplin secara waktu. Ketika kamu bisa disiplin secara waktu, maka kamu akan lebih tenang lagi di dalam urusan pekerjaan kamu. Kalau kamu tenang dalam urusan pekerjaan kamu atau usaha kamu, maka outputnya atau kondisi hasilnya itu nanti juga pasti akan lebih baik daripada hari kemarin. Jadi di sini sebesar apapun masalah kamu, sesulit apapun nanti emosi yang akan kamu hadir di dalam kehidupan kamu, kamu harus bisa yang namanya mengendalikan diri kamu. Dan ingat,
kamu punya kekuasaan penuh terhadap diri kamu. Selagi raga masih dikandung badan, masih berada dalam kondisi hidup, kamu harus bisa yang namanya mengendalikan diri kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis 2 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu The Hanged Man dan kemudian di sini ada kartu Eight of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Leo, satu, di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020, Leo selalu memikirkan masa depan ataupun masa lalu. Jadi memang pikirannya agak cenderung bercabang ya. Jadi kadang kaki di kepala, kepala di kaki, ini dia sedang berada dalam kondisi yang bingung. Satu sisi dia memikirkan masa depan, satu sisi juga memikirkan masa lalu. Jadi memang kedua hal ini terlalu dipikirkan secara berlebihan. Ketika memikirkan masa depan terlalu berlebihan, yang ada apa? Malah kondisi tertekan, kan apa? Bisa nggak ya sampai? Bisa nggak ya mewujudkan? Dan ketika memikirkan masa lalu, itu juga terlalu berlebihan. Jadi terus-menerus menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu atau di hari kemarin. Jadi sesuatu yang berlebihan itu sebenarnya tidak baik, apalagi soal pemikiran. Maka dari itu kalau bisa saya sarankan, buat kamu yang punya zodiak Leo, untuk yang masa lalu memang ada penyesalan, memang ada masalah yang masih belum bisa kamu terima. Tetapi mau tidak mau kan itu sudah terjadi. Oleh karena itu nggak bisa kamu terus-terusan menyesal apa yang sudah terjadi di hari kemarin. Apa yang sudah terjadi di masa lalu itu nggak bisa kamu sesali. Yang harus kamu lakukan adalah mengikhlaskan apa yang sudah terjadi di hari kemarin. Kemudian yang kedua juga, untuk masa lalu, masalah yang belum terselesaikan itu harus bisa kamu selesaikan. Supaya apa? Supaya tidak menghambat langkah kamu untuk menuju kepada masa depan kamu. Kemudian kalau untuk soal masa depan yang kamu pikirkan juga secara berlebihan, kamu nggak perlu mengkhawatirkan dan nggak perlu terlalu cemas apa yang akan terjadi di masa depan. Yang ada saat ini adalah kamu lakukan yang terbaik hari ini untuk bisa berpikir positif supaya besok kamu bisa mewujudkan kepada masa depan kamu. Memang stepnya itu step by step, level by level, tapi kan yang penting nanti kamu bisa mewujudkan masa depan kamu supaya apa? Supaya lebih terang lagi di dalam kehidupan kamu. Rasa tanggung jawab kamu juga sangat bagus sekali untuk hubungan asmara, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Leo, rasa tanggung jawab adalah hal yang paling utama yang ada di dalam zodiak Leo. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020. Setelah zodiak Leo, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020 ada kartu The Chariot dan ada kartu King of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang kalau bisa kita lihat seorang Virgo ini aslinya adalah seorang pejuang tangguh, pejantan tangguh kalau katanya Sheila on Seven. Kenapa seperti itu? Sekarang coba Virgo, kamu lihat diri kamu sendiri, ada banyak sekali kelebihan di dalam diri kamu. Walaupun di sisi yang lain ketika kamu bercermin, kamu juga melihat banyak juga masalah yang kamu hadapi. Tetapi di sini kamu masih tetap kuat meskipun terkadang kamu menahan rasa sedih, menahan air mata untuk bisa menyelesaikan permasalahan kamu, dan kamu nggak bisa membohongi yang namanya perasaan diri kamu sendiri. Maka dari ini untuk kamu yang punya zodiak Virgo, dengan semangat jiwa kesatria yang kamu punya, kamu harus yakin sebesar apapun masalah kamu, sebanyak apapun masalah kamu, di sini kamu pasti bisa yang namanya menyelesaikan permasalahan kamu. Intinya adalah di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020 ini, yang paling penting kamu bisa menikmati prosesnya. Nikmati aja, memang yang namanya sebuah kehidupan, apalagi awal-awal kehidupan, tentunya pasti akan ada banyak permasalahan. Oleh karena itu harus nikmati prosesnya, maka nanti kamu akan bisa menikmati semuanya untuk bisa meraih hasil yang lebih positif lagi di dalam kehidupan kamu. Nah, masalah yang Virgo hadapi ini sebenarnya kompleksitasnya itu trilogi. Yang pertama adalah masalah pekerjaan, yang kedua masalah hubungan asmara dengan pasangan, yang sepertinya kok selalu ada aja ya pasangan kamu ini mencari masalah dengan kamu. Dan yang terakhir adalah masalah keuangan. Memang masalah keuangan pemasukan cukup lancar, tetapi di sini pengeluaran sepertinya ada pengeluaran tambahan yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Jadi kamu harus yakin, kamu harus percaya bahwa setiap masalah di dalam kehidupan kamu, kamu pasti bisa yang namanya menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis 2 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Timbangan atau zodiak Libra, di sini ada kartu The Star
Dan kemudian di sini ada kartu Six of Pentacles, dua kartu yang sifatnya cukup bagus, komparasinya cukup bagus. Di sini kalau bisa saya katakan daripada segi rezeki memang tidak terlalu banyak, tetapi di sini kamu sudah bisa mengikis apa ya istilahnya, kalau sebuah selang kemudian di tengah-tengahnya itu ada batu. Batunya itu bisa kamu kikis pelan-pelan. Jadi hambatan di dalam kondisi keuangan kamu itu bisa kamu kikis. Jadi bisa-bisa kamu nanti akan menghilangkan hambatan yang menghambat kondisi keuangan kamu. Jadi di sini memang saat ini di hari Kamis, di hari kedua bulan Juli tahun 2020 ini, kamu sedang berusaha untuk menyingkirkan hambatan-hambatan yang menghambat secara rezeki untuk bisa sampai kepada kamu. Memang prosesnya cukup menyakitkan, prosesnya cukup lama, tetapi di sini nggak usah khawatir. Sepertinya sebentar lagi hambatan itu bisa kamu singkirkan. Jadi usaha keras kamu untuk menyingkirkan hambatan yang ada di dalam rezeki kamu ini sepertinya sudah mulai menampakkan bintang, menampakkan cahaya, menampakkan the star untuk bisa terwujudnya kelancaran daripada sisi rezeki kamu di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020 ini. Kemudian untuk masalah pekerjaan, sih sebenarnya cukup fluktuatif ya, karena di sini kalau untuk urusan pekerjaan kembali kepada diri masing-masing di mana tempat kamu bekerja. Tetapi di sini mayoritas Libra sepertinya kalau untuk masalah pekerjaan memang ada perasaan kurang nyaman dalam pekerjaan, tapi mau tidak mau harus tetap memaksakan bertahan. Karena apa? Demi kelancaran yang namanya kehidupan dan terpenuhinya yang namanya kebutuhan. Dan yang terakhir di sini buat urusan hubungan asmara, buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini memang di usia kamu yang saat ini, kamu itu mulai menyadari kamu itu bukan anak kecil lagi. Kamu itu terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Maka di hadapan kamu ketika di dalam hubungan asmara itu ada masalah, yang ada apa? Kamu harus berusaha keras untuk menyelesaikan, untuk mengejar apa sebenarnya yang salah, apa yang harus diperbaiki. Memang akan semakin sulit untuk bisa menemukan solusi, akan tetapi percaya sama kemampuan kamu. Kalau kamu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Memang capek, ketika capek ya istirahat dulu lah. Terus tidur, terus pikirkan lagi solusinya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kalau memang sebenarnya tidak bisa kamu imbangi, ya sudah lepaskan dia pergi buat kamu yang belum menikah. Tetapi buat kamu Libra yang sudah menikah, mau sebesar apapun masalahnya, harus banyak pertimbangan untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Dan jangan saling meninggalkan, karena menikah itu kan pilihan kamu dari awal. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian di sini ada kartu Ace of Pentacles. Oke, setelah beberapa hari diikuti terus oleh masalah, Scorpio ke sana diikuti masalah, Scorpio ke sini diikuti masalah. Di sini sepertinya di hari Kamis ini ada pembacaan yang sifatnya sangat positif ya, karena sepertinya di hari Kamis ini kamu mulai menyadari bahwa kemarin kamu itu terlalu banyak yang namanya membuang-buang waktu untuk memikirkan segala sesuatu yang bahkan bukan urusan kamu. Maka dari itu kamu harus bisa melepaskan atau menghilangkan pikiran-pikiran yang sifatnya tersebut. Apa yang bukan menjadi urusan kamu, yaitu nggak usah kamu pikirkan, itu malah akan menambah beban yang ada di dalam diri kamu. Jadi di sini buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020 ini, kamu berusaha melepaskan segala sesuatu yang tidak perlu di dalam kehidupan kamu. Karena kalau kamu terus memaksakan diri untuk mempertahankan apa sesuatu yang tidak perlu itu, ya malah akan menambah beban pikiran yang ada di dalam diri kamu. Lawang kamu aja masih banyak masalah, kok malah memikirkan hal-hal yang sifatnya tidak perlu di dalam kehidupan kamu. Jadi di sini kesimpulannya buat zodiak Scorpio, di sini kamu sepertinya berusaha untuk menenangkan diri, untuk melepaskan daripada masalah itu satu persatu, menyelesaikan permasalahan itu satu persatu supaya apa? Supaya kamu tidak terlalu kepikiran, tidak terlalu beban di dalam kehidupan kamu secara menyeluruh, baik secara hubungan asmara maupun secara urusan pekerjaan dan masalah keuangan. Tetapi di sini ada kabar gembira buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Untuk masalah keuangan ada kartu Ace of Pentacles, yang di sini artinya secara keuangan akan menampakkan sebuah progres yang baik, sebuah progres yang positif, atau bahkan bisa saya katakan akan ada rezeki-rezeki yang memang sifatnya tidak kamu sangka-sangka,
atau memang sifatnya tidak pernah kamu duga sebelumnya. Nah, di sini terkadang memang Tuhan itu mempersiapkan rezeki itu yang pasti, dan yang kedua adalah Tuhan mempersiapkan rezeki yang tidak kamu duga supaya muncul yang namanya kegembiraan di dalam diri kamu dan muncul yang namanya menumbuhkan rasa syukur dan kecintaan kamu terhadap Tuhan yang Maha Esa, kepada Dia Tuhan yang Maha Pemberi rezeki, Tuhan yang penjamin rezeki sebaik-baiknya bagi setiap hambanya. Jadi di sini kamu nggak usah terlalu khawatir kalau untuk soal rezeki. Untuk soal rezeki pasti Tuhan menyediakan rezeki untuk kamu, untuk siapapun. Selagi dia mau berusaha, Tuhan pasti akan memberikan rezeki kepada kamu. Oke? Percaya, dan kamu memang harus percaya kepada konsep rezeki yang seperti itu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Justice. Di sini memang daripada kondisi keuangan cukup lancar, cukup banyak pemasukan yang memang juga hampir sama dengan Scorpio tadi karena frekuensinya berdekatan. Jadi memang ada arah-arah yang tidak kamu duga untuk soal rezeki. Jadi rezeki kamu di hari Kamis ini sepertinya sangat lancar sekali, sangat baik sekali. Terutama buat kamu Sagittarius yang berwirausaha atau usaha sendiri. Sepertinya memang menampakkan suatu progres yang positif di dalam kondisi usaha kamu. Dan buat kamu yang Sagittarius yang bekerja, sepertinya memang masih stabil, masih seperti itu, masih stagnan seperti itu, memang ada pengurangan daripada pemasukan, tetapi di sini kelancaran itu adalah hal yang paling penting. Ketika rezeki kamu, sisi keuangan kamu ini lancar, yang paling penting adalah kamu bisa menyeimbangkan gaya hidup kamu. Gaya hidup kamu itu jangan kamu tinggikan. Ketika pemasukan banyak, gaya hidup kamu juga jangan kamu tinggikan, tetap stabil. Supaya apa? Supaya balancing di dalam kondisi finansial kamu itu bisa sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Kalau kamu terlalu meninggikan gaya hidup kamu, ya maka nanti kondisi keuangan kamu akan timpang. Maka dari itu sebuah keseimbangan di dalam kondisi finansial adalah hal yang paling utama, adalah hal yang paling pokok dan vital di dalam kondisi keuangan kamu. Kemudian untuk masalah pekerjaan memang sepertinya memang beban pekerjaan itu ada. Tetapi di sini kamu sangat enjoy sekali menikmati aktivitas pekerjaan kamu maupun aktivitas wirausaha kamu. Sehingga di sini bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, kamu itu menjalani pekerjaan itu dengan santai, dengan enjoy, dan dengan semangat yang tinggi. Karena dengan semangat yang tinggi, kamu karena punya kemampuan, kamu bisa menyelesaikan segala bentuk tanggung jawab di dalam kehidupan pekerjaan kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, di sini memang terkadang ada beberapa kesalahan kepada pasangan, tetapi di sini kamu selalu berusaha belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Karena di sini kamu percaya bahwa setiap hari itu di dalam hubungan asmara adalah suatu introspeksi untuk berbuat semakin baik di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Jadi ketika hubungan asmara kamu ini ada masalah, kamu akan selalu berusaha cepat untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Jadi kamu ketika ada masalah itu langsung sigap, langsung ya kita selesaikan masalahnya supaya tidak melebar kemana-mana. Jadi hal ini sangat positif sekali buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020. Saya ingatkan buat kamu yang muslim, kalau mau puasa hari Kamis silahkan berpuasa. Semoga dengan puasa bisa mencegah kamu daripada sebuah ketidakberuntungan. Jadi puasa itu mencegah hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kamu. Dan ini sekali lagi saya katakan adalah ramalan zodiak di hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020. Ada positifnya dijadikan suatu referensi, ada negatifnya dijadikan suatu kehati-hatian. Dan saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan di dalam pembacaan, ada salah-salah kata, ada kata-kata yang menyinggung di antara kamu sekalian, saya mohon maaf. Dan semoga kita masih bisa dipertemukan di video yang berikutnya. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Joyo Hadi Diningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.